Nah, jadi ini menu barunya yang pakai keju-keju gitu ya. Kita kasih ke saus keju. Ya. Kentang, daging, pakai roti. Halo semua, jumpa lagi di Icap-Icip Bang Pi. So today, nih hebatannya Icip Squad nih Mbak nih emang nih. Gue bingung nih. Nih McD kadang-kadang juga agak suka bercandaan nih. Kenapa tuh Bang? Nih. Banyak yang DM gue nih asli, ini dari 2 hari lalu banyak yang DM gue katanya tanggal 4 kalau nggak salah ya. Tanggal 4 nih hari Jumat katanya McD tuh ada launching atau rilis menu baru men. Wah, Tapi yang gue bingung yang DM itu tahu dari mana gue juga nggak ngerti. Tapi pas gue pantengin IG McD itu belum ada promo men sampai detik ini. Ini udah jam tengah 11. Ya ini dari jam 7 pagi gue pantengin McD tuh nggak ada promo sama sekali. Cuman detik saya doang katanya hari ini ada menu baru gitu, tapi gue nggak tahu bentuknya apa. Tapi yang DM tuh tahu katanya ada menu di McD, jadi gue nggak tahu dia apakah pegawai McD, apakah orang dalam McD, gue nggak ngerti. Gue penasaran banget sebetulnya. Karena informasi ini betul-betul sangat berharga buat gue karena teman-teman itu sudah ngasih info yang baik dan jarang sih menurut gue yang punya info-info tempat makan yang belum launching tapi udah tahu duluan ya Bay. produknya apa sih Bang? Nah itu gue juga nggak tahu. Waduh. Bahkan sampai kemarin tahun ini pun juga belum ada tuh kayak baliho-baliho atau papan-papan menu barunya. Jadi gue penasaran pengen kesana mau nyobain. Semoga udah ada. Semoga enak juga rasanya. Cuma sebelum gue mulai berangkat seperti biasa bakal ditambah lupa Pak. Subscribe! Halo teman-teman semua, jangan lupa buat diklik tombol subscribe, itu gratis, keles ya, jangan sampai lupa. Dan juga jangan lupa buat klik tombol lonceng yang kayak begini supaya kalian gak ketinggalan kalau gue habis upload video. Thank you. Jadi kalian wajib klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng ya, kalian gak ketinggalan kalau gue habis upload video. Jadi tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot ya, langsung kita on the way aja ke McD. Let's go. Oke, kita udah sampai di McD. Nah, sebelah sini seperti biasa McD dekat rumah ya nggak, Pak? Ternyata menunya udah ada, men. Tapi masih di McD-nya. Jadi Instagramnya belum diupdate. Burger ya? Burger ya. Jadi kita langsung cobain. Namanya burger. Burger, Bapak. Jadi kita langsung cobain naik ke dalam. Semoga rasanya udah nggak mengecewakan. Let's go. Sini gue pulang. Makasih, Bos. Ini Ini apa, Mbak? untuk cheese sticknya nanti Kak jam 11 atau mau ditunggu aja sekalian. Ini apa emang? Dia burger sama kayak Prosperity, cuma bedanya dia pakai saus keju. Kalau yang cheese chicken rice-nya ada sekarang, cuma untuk yang cheese stick burgernya nanti jam 11. Jadi deh, aku pesan dulu deh. Yang cheese chicken rice-nya. Minumnya tetap dengan fruity guava Kak. Boleh. Ini harganya nih, guys. Itu belum PPN ya. Oh, belum PPN, jadi harganya 39.545, belum termasuk dengan PPN. Jadi dapat ini scramble egg ya, Mbak? Iya, itu scramble egg. Ini ayamnya. Ayam boleh pakai atas nggak? Bisa. Pakai atas dong. Ini dikasih saus keju. Ini saus kejunya boleh dipisah atau boleh apa digabung? Dia memang dipisah. Oh, dipisah. Iya. Kalau take away juga? Take away juga. Mbak, mau tanya deh, kok di Instagram belum ada sih Mbak menu baru ya, Mbak? Instagram belum ada. Iya. Belum ngecek juga sih Kak. Oke, gue udah nyampe di McD seperti biasa ya. Kadang-kadang McD tuh memang suka konyol. Gue tanya sama mbaknya, matanya tuh di Instagram belum diupload, Mbak. Jadi gue katanya modal nekat dan ini adalah menu yang baru gue pesen tadi. Betulnya tadi ada 2 menu yang baru, Mbak. Ada yang burger ya bentuknya, sama satu lagi yang ini. Cuman yang burger tuh bisa dipesan setelah jam 11. Nah, jadi kalau yang ini available-nya 24 jam, maksudnya tanpa jam 11 sudah ada kalau yang ini. Nah, sausnya dipisah dapatnya. Cuman sekilas kalau gue lihat saus kejunya tuh bentuknya kayak salad egg, Pak. Ya, kalau nggak kayak saus Thousand Island yang buat di salad. Agak butek-butek gitu. Agak gelap gitu. Beda sama saus keju yang kayak di Richeese atau di KFC dulu. Mereka lebih cerah. Nah, ini dia punya sausnya dipisah. Jadi kalau kalian makan di sini atau take away itu sausnya sama-sama dipisah. Tuh, wanginya sih lumayan oke sih, tapi gue nggak tahu rasanya bakal enak atau enggak. Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu. Oke. Ini harganya tadi 39.000, tapi setelah kena pajak itu jadi 43.500. Ngerti ya? 10% ya Bang? Ya, 10% pajaknya. Nah, dia itu paketannya dapat scramble egg, ayam, lo boleh pilih paha atas atau paha bawah atau boleh dada juga. Dan ini gue requestnya ayamnya yang spicy, yang pedas. Dapat nasi sama dapat minum. Ini minumnya Tadi bisa ganti ya Bang? bisa ganti pakai soda. Misalkan lo mau Coca-Cola atau Sprite itu bisa. Oke, gue langsung cobain aja. Gue juga belum makan soda dari pagi. Pertama gue mau cobain dulu, Mbak, sausnya nih. Gue pernah sama sausnya sih. Coba sausnya. Asin, sedikit asem.
agak kecut, Mbak. Beda sama saus keju kayak di Richeese. Kalau Richeese kan kejunya lebih cenderung agak manis ya, manis sama asin. Iya. Kalau ini agak asam-asam gitu, ada asamnya, ada manisnya, sama ada asin-asinnya. Buat yang suka saus keju dengan inovasi yang beda sih, ini lumayan boleh dicoba sih. Aku mau coba, gue makan pakai nasi. Terbuka nih ayamnya, ayam yang spicy gue mintanya, supaya lebih dapet. Ini dada paha atas sih gue mintanya, gue minta paha atas padahal. Dada ya, gue minta paha atas sih tadi ya. Gak apa-apa lah, kita cobain ya. Kita kasih ke, oh my god, kita kasih ke saus keju ya. Pedas, asamnya ada, asin gurih, enak men. Kalau gue sih ngerasa kalau pakai ayam yang spicy lebih masuk ya. Kalau yang biasa kurang. Nggak tahu, selera beda-beda. Yoi. Cuma karena gue suka pedas, jadi ayamnya gue pesan yang pedas dan cocok sama si saus kejunya ternyata. Kita ambil sini, kayak masih nggak boleh. Kita kasih. Gue kemungkinan besar bakal beli juga yang burger, Pak. Karena kalau dari tampilannya yang burger tuh kan lebih apa ya, lebih creamy. Jadi dia pakai daging, dia bukan pakai daging burger, Pak. Dia pakai daging stick gitu, panjang. Terus di atas saus keju gitu di atasnya. Nah itu nanti sausnya dipisah kayak gini atau digabung? Kayak digabung. Kalau burger kayak kalau sausnya dipisah malah jadi ribet makannya, men. Malah jadi aneh. Penasaran sih gue, nanti gue mau cobain. Tapi nunggu jam 11. Ini udah jam 11 kurang 5 nih, bentar lagi. Gue akuin kalau ini McD untuk inovasi ayamnya berhasil, men. Ya ini boleh lah jadi ngaling-ngaling, Mbak. Boleh, ada ngaling-ngaling langsung. Sekarang gue mau coba scrambled egg nih. Scrambled egg udah agak dingin nih. Tapi emang gue akuin, gue selalu bilang kalau scrambled egg McD tuh gak ada yang ngalahin, Mbak. One of the best scrambled egg fast food tuh di Indonesia tuh McD punya. Kita kasih saus keju ke sini. Telurnya fluffy banget, lembut, agak gurih gitu. Ketemu sama asin, sama asamnya keju. Nih enak banget, gue pikir bakal aneh kan nih. Tapi ini enak. Yang kita gabung, ayam, scrambled egg. Mbak tahu aja gue habis nge-gym tadi pagi. Ya. Biasanya dada sama dia. Untuk harga sekitar 50 ribuan ini menurut gue oke sih ya. Semoga menunya ini agak lama. Kadang-kadang tuh kalau menu yang enak ini agak lama, Mbak, dijualnya. Kok gitu? Aneh kan lo? Kayak dulu ada KFC yang saus keju, itu enak banget menurut gue. Itu kok ngasih cuma 3 bulan, habis itu udah gak ada lagi sampai sekarang. Padahal aku. Enak, makanya gue bingung. Gue kasih nilai ya, kalau buat gue yang si ayam spicy saus keju ini punya McD, gue kasih nilai 8,5. Untuk McD yang nggak pernah bikin makanan dengan konsep saus keju ini cukup berhasil sih. Ini pertama kali menurut gue. Karena Belum ada tuh. karena KFC udah pernah, Richeese udah pernah, Richeese ya pasti. Ini KFC belum pernah. Jadi mereka kayak mencoba untuk bikin inovasi yang beda dan berhasil menurut gue. Sayang sini scrambled udah agak dingin. Kalau masih hangat tuh enak banget menurut gue. Hangat ketemu saus kejunya, buat ada ngaling-ngaling sih. Ini Richeese banget, Mbak. Kamu. Ya. Yang mau nih. Sorry. Gue mau ngabisin ini dulu, nanti abis ini gue langsung pesan menu yang kedua, yaitu si cheese stick burger. Ini udah jam 11, gue habisin dulu, nanti langsung pesan, oke? Terakhir menu kedua, punya cheese stick burger tuh. Dia dapat kontak ya, Mbak? Iya, potato wedges. Udah bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Jadi tadi yang apa? Stick burger 1. Tadi mau diperbesar kan kentangnya yang potato wedgesnya? Minumnya pineapple. Boleh. Oke, gue udah pesan menu yang kedua karena udah jam 11 ya. Ini paket yang kedua. Nah, ini yang cheese stick burger itu harganya 55.000. Dia paketnya dapat minum, dia pineapple fish gitu. Berarti ini nanas ya, Mbak. Lalu juga lu dapat paketan sini potato wedges atau kayak kentang gitu tapi bentuknya lebih ke persegi-persegi gini ya. Agak gede-gede gitu ya, beda sama kentang yang pada umumnya. Nah, ini kalau mau pajak mungkin sekitar hampir 5.500. ya sekitar 60.000 setengah. Gue sebenarnya penasaran banget sama si burgernya karena kalau ada tampilannya cukup oke, Mbak. Semoga rasanya juga enak ya. Coba langsung buka aja. Jadi ini adalah si boxnya, cheese stick burger. Dia pakai daging stick katanya. Stick pada umumnya. Stick atau pada, kaki? itu dia. Oh, dia ada daun bawang, Pak. Ini bawang bombay, Bombay. onion, ada onion. Cuma simpel sih, cuma roti, onion gitu, bawang bombay sama daging sticknya. Keju sama daging stick ya. Nggak ada tomat, nggak ada timun-timunan ya. Di bawahnya, Bang. Kagak ada saus keju, Pak. Tuh. Oh, jadi saus kejunya 2 lapis gitu. Saus keju, jatuh lagi. Lebih simpel sih menurut gue ya. Iya. Berarti emang dia betul-betul mau ngejual si rasa kejunya, Mbak. Nggak tahu ini bakal enak atau enggak. Langsung kita coba aja ya. Yoi. Ini adalah si cheese stick burger. Saus kejunya hampir sama, yang kayak bukan hampir sama sih, emang sama kayak yang tadi gue makan di sebelumnya. Bedanya karena dia tadi saus kejunya kena sama daging habis dipanggang, jadi kejunya agak anget-anget panas itu hasilnya kayak meleleh-meleleh gitu. Tapi dagingnya dia daging stick gitu atau daging cincang yang Daging cincang, kayak burger sebetulnya. Cuma namanya doang stick menurut gue, cuman kalau dari tekstur rasa sama ketebalannya hampir sama kayak patty burger gitu sih. Cuma dia bentuknya panjang, Mbak, pakai persegi panjang kan, kalau burger kan bulat gitu kan. Sayangnya adalah bawang bombaynya nggak begitu berasa kalau menurut gue. Agak ketutup sama rasa keju. Karena kalau gue lihat ya, ini
bawang bombay sama dia tuh nggak ditumis, jadi kayak masih mentah gitu, mungkin cuma dicuci doang, masih fresh, dipotong-potong langsung dikasih ke atas daging men. Kalau mungkin kalau ditumis dia rasanya lebih keluar bang. Iya, lebih keluar baunya juga. Iya, lebih kayak gurih gitu kan. Ini enggak sih, Berarti kalau kayak gitu agak pahit. agak pahit, aftertaste-nya agak pahit. Cuman karena dia saus kejunya banyak ya, 2 lapis, jadi dia agak ketutup sih rasa pahit bawang bombaynya. Tapi lumayan lah. Tapi kalau disuruh pilih, gue lebih pilih yang menu yang sebelumnya sih. Paket kenyang sih itu. Paket kenyang, harganya lebih murah. Ya, itu baru mau bilang. Habis itu juga komplit, ada telurnya, ada nasi lah. Kalau Indonesia masih ketemu nasi kalau makan kan. Ini kentangnya. Gue penasaran pengen gue cocol ke saus keju sih. Wow. Enak ya, make saus keju gitu. Enak. Enak. Berarti saus kejunya tuh apa aja masuk ya? Masuk fleksibel ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah komen, yang kalian kasih tau ke gue di DM. Gue gak ngerti kalian dapet info dari mana. Agen rahasia. Gue gak tau lu agen rahasia McD atau gimana, atau mata-mata McD, gue gak ngerti. Tapi info lu itu sangat gitu men. Sekarang gue mau gabung pakai kentang sih. Kentang, daging, pakai roti. Sebetulnya buat rasanya enak sih men. Maksudnya buat inovasinya oke kalau menurut gue. Cuman emang kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak ini sepi banget tuh, maksudnya cuman keju, daging sama roti doang gitu, bawang bombay. Entah kayak kurang tomat gitu atau kurang timun yang bisa bikin lebih segar kalau menurut gue. Tapi kalau ditambahin itu kira-kira masuk atau enggak? Udah luas ya. Nanyanya itu. Kan dia kan pasti udah riset segala Ya udah coba-coba ya. Yoi. Gua kasih nilai. Kalau menurut gua yang si cheese stick burger ini dengan harga 60.500 gua kasih nilai 7,5 deh. Iya, karena dia bilangnya stick sih men, tapi pada dasarnya pas gue cobain ternyata itu nggak ada rasa stick sih. Ya tapi emang harga segitu dapat sih kalau Agak-agak riskan ya. Yoi. Agak-agak ini, kalau itu agak-agak ini apa namanya, clickbait. Jadi gua kasih 7,5, tapi buat teman-teman yang mau cobain silakan. Tapi kalau gue sih lebih prefer yang menu sebelumnya yang pakai nasi. Nah, tadi kita udah review makanan nih, Mbak. Sekarang gue mau review Makan minum. minum, wajib. Biar nggak seret. Ini adalah pineapple fish katanya. Ini kok kalau dia bahasa pineapple berarti ini nanas kan. Ini dia pakai soda gitu, baunya ada potongan-potongan nanas sama kayak sirup nanas gitu. Gue mau coba aduk dulu. Ini konsepnya sama dulu kayak ada ini, namanya kedondong. Kedondong gitu, sama ada juga yang mangga ya. Mango fish. Mango fish juga ada. Nah itu konsepnya sama sih, maksudnya pengaplikasian sama racikannya sama, cuma bedanya kalau ini pakai nanas. Beda buah. Beda buah. Sodanya nampol banget. Tapi kalau buat siang-siang nih sekitar jam 11, jam 12 minum pineapple fish nih kane banget. Lagi panas gitu ya, lagi macet-macetan, minum yang soda-soda segar gini bos. Dan yang aling-aling. Kalau buat minuman nih, Nah, nilai dong. kalau buat pineapple fish 8 lah. Gue suka manisnya sama rasa pineapple-nya nggak ada balap-balap. Wih. Seiman. Kita mau bikin footage tipis-tipis karena nggak afdol kalau makan di channel ini nggak ada footage tipis-tipis. Yoi. Udah siap? Tuh. A few moments later. Oke, sekian video kali ini. Ini video gue abis nyobain menu baru McD. Ini sesuai dengan informasi yang teman-teman udah kasih di DM. Thank you buat teman-teman udah kasih informasinya sekali lagi. Dan jangan sungkan kalau punya info tentang makanan, DM gue atau komen di bawah. Kalian punya tempat makan apa yang unik yang perlu gue review. Jangan lupa buat tombol like subscribe video ini. Gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hit atau ngatain doang. Dan jangan lupa buat tombol subscribe, itu gratis, nggak dibayar sedikit pun. Untuk merupakan bukti contoh lo semua, kalian semua udah ngedukung Bang Pes sebagai YouTuber Indonesia. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video makan yang tadi aling-aling selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome. Bye. Nyang.